Dipersembahkan oleh Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Pemirsa, pondok pesantren harusnya dijadikan tempat untuk menimba ilmu agama secara kafah, secara menyeluruh. Bukan hanya formal tapi juga non-formal. Tapi ponpes yang satu ini menebar kontroversial. Mulai dari memperkenalkan salam Yahudi. Kemudian ada syaf sholat antara perempuan dan juga laki-laki digabung saat sholat Idul Fitri. Bahkan yang terbaru ada ungkapan kalau Anda berbuat zina dan membayar tembusan berupa uang atau barang, dosa zina Anda akan otomatis terhapus. Pondok Pesantren Al Zaitun malam hari ini akan kami bahas. Betul, belum lagi kemudian statement dari pimpinan Al Zaitun, Panji Gumilang menyatakan meragukan Al-Quran ini yang kemudian membuat geram seluruh umat muslim di Indonesia. Kita akan bahas mengapa kemudian Pondok Pesantren Al Zaitun nampak tidak terjamah dan juga eksklusif. Ada apa di balik Pondok Pesantren Al Zaitun dan juga sang pimpinan. Kita akan hadirkan sejumlah narasumber malam hari ini. Dan sebelumnya kami perkenalkan juga ada seluruh mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta. Nanti kita akan libatkan teman-teman mahasiswa untuk bertanya langsung kepada narasumber kami. Kami juga yakin teman-teman mahasiswa di sini mengikuti isu akan Pondok Pesantren Al Zaitun yang mungkin bisa dibilang 1 bulan ini memantik reaksi dari seluruh pihak. Langsung saja ya. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kami sudah hadir di studio Catatan Demokrasi. Ada Pak Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center. Selamat malam, Assalamualaikum. Silakan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Muhammad Naji Aromadloni, pemerhati pesantren. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga ada Bang Muhammad Iksan, alumni Ponpes Al Zaitun. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan Pak Kiai Asroruniam Soleh, Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Andro? Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Kemudian ada pendiri Yayasan Pesantren Indonesia, Bapak Imam Suprianto yang tadi request ingin dipanggil Mbah Imam. Assalamualaikum Mbah Imam. Selamat malam Mbah Imam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan ada Bang Mustafa Narawardaya, founder Indonesian Crime Analyst Forum, yang juga pegiat media sosial aktif sekali. Waalaikumsalam. Kami nanti juga akan menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uruzanul Ulum, yang kabarnya memang antara Pemprov kemudian Majelis Ulama Indonesia sedang membentuk tim investigasi untuk menindak dan juga mengusut tuntas Ponpes Al Zaitun. Kita langsung ke Mas Ken. Mas Ken ini, Assalamualaikum, kita sapa terlebih dulu Pak Wagub, mohon maaf. Oh sudah hadir, selamat malam Pak Wagub, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Baik. terima kasih. Coba gambarnya ditampilkan di belakang kami, coba. Gambar Pak Wagub, nah ini dia Pak Masya Allah, Wagub. terima kasih sudah hadir di Catatan Demokrasi Pak Wagub. Nanti kita bincang-bincang, tapi sebelumnya kita ingin ke narasumber kami yang ada di studio. Silakan, Mas Ken, kami ingin tahu lebih jelas, kita uraikan satu persatu. Karena kabarnya banyak sekali hal-hal yang kontroversial di Ponpes Al Zaitun. Itu semua yang beredar, apakah valid, betul kabarnya, atau ada bumbu-bumbu sedikit palsu atau fake? Seperti apa, Mas Ken? Semuanya fakta. Namun perlu kita ketahui, kalau kita bicara Panji Gumilang dan Al Zaitun, ketika bicara kurikulum nggak ada persoalan, pakai Kemenak. Tapi di sana itu ada namanya 2 struktur. Yang pertama struktur teritorial, itu yang sudah berbentuk negara, walaupun negara bayangan ya. Jadi RT, RW, Lurah, Camat, Bupati, Gubernur sampai Presiden. Ada fungsional yang dia jadikan kedok untuk menipu masyarakat Indonesia. Dan perlu diketahui di Al Zaitun itu 80% santri itu yang orang tuanya anggota NI. Ada 20% santri yang kita kategorikan korban promosi Al Zaitun yang memang dia tidak tahu NI. Jadi ketika ditanya masalah NI dia nggak tahu. Karena memang ya berbeda. Tapi suatu saat ketika lulus biasanya juga nanti akan didekati dan akan direkrut. Begitu. Mas Ken, bisa dijabarkan kenapa begitu kental dan mengetahui secara mendalam ya, Maria ya, tentang Ponpes Al Zaitun ini? Saya bagian dari Al Zaitun tapi yang di teritorial. Dan kita dulu di jabatannya masih di tingkat kecamatan. Jadi sudah ada lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden NI di sana. Presidennya pada saat itu? Presiden NI sama dengan pimpinan Al Zaitun yaitu Panji Gumilang. Dan ini sudah dijelaskan juga dalam MUI yang tahun 2002 oleh Kementerian Agama juga, bahkan 2 kali penelitiannya, ada 3 hubungan masalah kepemimpinan, pendanaan, dan historis. Bahwa pimpinan
NI dan pimpinan Al Zaitun ya sama. Namun sayangnya sampai sekarang hasil penelitian itu belum dipublish secara umum sehingga tidak bisa menjadi landasan aparat untuk menindaklanjuti. Kami berharap dulu ada fatwa sebenarnya. Ketika ini kan menurut saya dari 10 kriteria aliran sesat yang di MUI, menurut saya sudah masuk. Dan ini seharusnya juga Kementerian Agama menindak karena sudah jelas dulu hasilnya. Sampai penelitinya itu meninggal dunia, Prof. Safi Mufid, itu juga hasilnya belum dibuka. Ini yang akhirnya kita waktu itu bingung, apa karena dulu setelah hasil penelitian itu kan dulu di Al Zaitun 2004 ada penggelembungan suara ke salah satu partai politik. 24.000 nggak tanggung-tanggung, belum suara di luar. Jadi kita nggak tahu, kita masih berprasangka baik lah. Semoga ketika nanti mungkin ke jenjang lebih tinggi, tapi ternyata Pak Wapres sampai ke istana juga, ini juga belum dibuka sampai sekarang hari ini. Jadi kalau menurut saya hasil yang lama dibuka saja, kumpul Menko Polhukam, Bais, Bin, Baitelkam, Densus 88 kumpul semua, dibuka, ini mau diapakan sebagai barang. Penelitian yang baru tinggal melengkapi saja, karena orangnya masih sama, tempatnya masih sama. Nah ini yang kita harapkan dari masyarakat. Kalau tidak diselesaikan, ini kan menjadi polemik terus-terusan. Dan ini akan memperburuk cita pesantren, seolah pesantren itu identik dengan radikal, identik dengan bahkan teroris. Nah ini yang kita harapkan. Sebelum jauh ke sana, yang penyimpangan dan ajaran sesat itu yang seperti apa? Bisa berikan contoh konkretnya, Mas? Bisa dijabarkan, Mas Kan? Ya, ajaran sesatnya dia telah merubah rukun Islam. Kalau rukun Islam sama, tapi sahadatnya ini yang diajarkan di gerakan teritorial. Saya bawa bukunya kebetulan. Silakan. Ini buku Miqdar Al-Haq, ini yang dibuat oleh dulu masih bupati, sekarang gubernur NI. Saya bantu Mas Ini pegang ini. ajarnya di dalam bahwa sahadat itu bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam, maka dia kafir. Mereka menganggap Indonesia hukumnya masih jahiliyah, Pancasila, peninggalan KUHP, peninggalan penjajah Belanda. Ini harus diganti dengan negara Islam. Dan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan siapa saja yang menyampaikan risalah agama, karena Rasul berasal dari kata risalah, layak disebut sebagai orang nabi. Jadi dulu kami meyakini Panji Gumilang dulu ada nabi baru setelah Nabi Muhammad. Yang kedua sholat. Sholat itu menganggap bahwa hari ini ya kondisi Mekah, kondisi jahiliyah karena Indonesia belum tegak hukum Islam, maka sholat belum diwajibkan. Ini bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Sholat suka-suka dia ketika ada tamu, ketika ada event tertentu. Makanya karena mereka dididik menjadi negarawan, sholatnya mereka dilarang pakai sarung, sholat pakai celana, pakai jas, pakai dasi, karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, calon-calon pemimpin negara. Zakatnya juga dirubah, tidak pakai mereka pakai satu gantang kurma, tidak pakai liter beras. Puasanya juga bukan puasa Ramadan, puasa diartikan bahwa ingin menahan dari negara Islam menang. Jadi mereka harus totalitas, memberikan semua yang dimiliki untuk perjuangan. Dan yang terakhir ibadah hajinya. Ibadah haji menurut NI itu nggak perlu ke Mekah. Ibadah haji cukup datang ke Al Zaitun setiap tahun sekali pada 1 Muharram, diartikan sebagai perkumpulan para pejabat. Dan itu seluruh korwil, bahasa mereka dulu kita ke sana korwil, itu datang. Melakukan ritual haji juga di sana. Jadi kalau 1 Muharram datang ke Al Zaitun pasti rame. Apalagi pada saat itu ketika saya di dalam itu sekitar 250.000 jamaah pada saat itu dan hadir semua. Masing-masing korwil semuanya juga melakukan ritual ibadah haji. Keliling tawaf misalnya. Kita bukan keliling Ka'bah, tapi keliling pesantren yang luasnya 1.200 hektar. Melihat bahwa kita bertakbir, Allahu Akbar. Inilah Islam, ini besar, mewah, megah, lengkap fasilitasnya. Jadi tawaf itu mengakbarkan Al Zaitun dengan segala lengkap fasilitas. Dan saya rasa orang yang datang ke sana berucap subhanallah, itu besar sekali, luas sekali. Ada juga istilah melempar jumroh. Kalau di Mekah kan menggunakan kerikil. Kalau di Al Zaitun kita sedang membangun gedung. Kalau pakai kerikil gak kelar-kelar. Jadi setiap orang yang datang ke sana dari rombongan wilayah mana, nanti di akhir session sambutan Syekh Panji Gumilang, kalau saya menyebutnya sekton bukan seng sebenarnya. Ini ada ritual melempar jumroh, misalnya dari Jakarta misalnya, atau 1 miliar. Ini melempar jumrohnya tidak pakai kerikil, tapi dulu minimal dengan 7 sak semen. Wow. Dalam bentuk duit. Jadi ini sebenarnya kalau dalam segi penodaan agama ini sudah masuk, apalagi kemarin frontal. Ada mazhab Bung Karno, ada sholatnya pakai macam-macam. Jadi kalau bicara ini kurikulum Kemenak itu nggak pernah ngajarin seperti itu. Demikian. Karena ada 2 kurikulum yang diajarkan berbeda di sana begitu ya. Pada saat itu berapa jumlah jamaahnya? Tahun itu kurang lebih 250.000 jamaah. Dan mereka seperti multi level marketing. 1 ngerekrut 5 ngerekrut 10. Pemikiran yang ada di kita, ini negara Islam segera bangkit, kita harus ngerekrut orang sebanyak-banyaknya.
menggalang dana sebanyak-banyaknya. Dulu Jakarta saja kurang lebih 14 miliar untuk storgal di situ. Mas Ken, anehnya 250 ribu jemaah ini kok bisa semuanya patuh, semuanya tidak ada yang memberontak bahwa ini sudah keluar dari landasan, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kok mereka mau aja mengikuti semua ajaran di Ponpes Al Zaitun ini, Mas? Kita kan diajaran bahwa pimpinan itu adalah wakil Allah di muka bumi. Khalifah fil ard. Pimpinan adalah ulil amri Rasul. Rasul itu Allah. Pimpinan adalah wakil Allah di muka bumi. Kita nggak boleh bertanya atau menolak. Samina wa ta'na, saya mendengar dan saya taat. Saya dulu ketika masih baru pun bertanya, Pak, ini kan sebuah negara, berarti punya presiden. Siapa presiden saya? Saya dimarahin. Kamu gak paham, misalnya kamu sholat di perjalanan, sholat zuhur misalnya 4 rakaat, imam sudah 2 rakaat, apa yang kamu lakukan? Tanya imam atau sholat masbuk? Ya masbuk. Ya sudah, kamu jadi sholat yang ketinggal, jadilah makmum masbuk yang baik. Jangan tanya siapa imamnya. Kalau sholatnya selesai bakal tahu siapa imam. Itu yang terjadi. Oke, apa yang diiming-iming kemudian hingga 250 ribu orang ini betul-betul tunduk taat dengan aturan yang jauh berbeda dengan ajaran Islam semestinya? Kita dijelaskan bahwa Islam akan bangkit di Indonesia dan tidak di timur, di barat, yaitu di Al Zaitun. Jadi Islam ketika bangkit akan bisa mengakomodir seluruh agama. Kita menjadi rahmatan lil alamin. Teorinya bagus. Bahwa kita manusia ciptaan Allah harus kepada aturan Allah, yaitu Quran. Selama ini Quran hanya kita baca, hanya kita pajang. Quran itu peraturan yang diberlakukan untuk berbangsa dan bernegara. Oke, Mbah Himam juga tahu banyak mengenai hal ini. Anda sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ken? Silakan Boleh mikrofonnya, Mbah. digunakan mic-nya, Mas? Sudah, sudah silakan. menyala. Baik. Ya, sebagian mungkin bisa diterima. Sebagian ya ada juga yang harus diperbaiki. Jadi gini, tahun 1994 kita dirikan pesantren Al Zaitun. Saya sebagai salah satu pendiri dengan Haji Sarwani almarhum, ya. Itu kan memang kita ingin menampilkan kader-kader kita itu melalui pendidikan formal. Jadi untuk masa depan. Jadi alumni-alumni ini bisa tampil di permukaan, gitu kan, dengan pendidikan yang kita dirikan itu. Ya, Anda lihat sendiri alumninya kan, ini beliau ini angkatan kedua, mungkin dulu bareng Bang Rega ya, tapi udah nggak di TV One waktu saya masih. Nah, itu yang rencana kita, rencana awal kita, membuat lembaga pendidikan untuk kaderisasi generasi penerus kita melalui pendidikan formal. Masih murni itu, Mbak ya? Iya masih. Nggak ada hal-hal yang kayak sekarang kan, Mbak? Nggak ada. Kalau sekarang mungkin istihadnya Panji Gumilang kali. Gitu ya, setelah saya nggak di situ lagi, makanya ketika tahun 2005 kita menyesuaikan dengan undang-undang yayasan yang baru ya, setelah kasusnya yayasan yayasannya Pak Harto itu yang macam-macam kan, pemerintah ya membuat undang-undang yang baru. Nah itu kita juga menyesuaikan tahun 2005. Nah karena badan pendiri itu baru tinggal saya sendiri, Pak Sarwani itu sudah tidak lagi di kampus, tidak lagi dengan kita gitu ya, karena beliau sakit. Nah maka kami menganggap perlu menambah anggota badan pendiri. Oleh karenanya setelah kami konsultasi dengan Bu Ii Rokayah waktu itu notaris. Boleh lebih dekat lagi Pak, posisi mic. Notaris menyatakan bisa ditambah badan pendiri. Namun klausulnya harus berbunyi mengangkat dan menetapkan kembali badan pendiri gitu. Nah waktu itu diangkatlah Panji Gumilang, AS Panji Gumilang, MYR Agung Sedayu, Abu Sabit, dan Abdul Halim. Jadi siapa yang mengangkat dan menetapkan? Ya Imam Supriyanto gitu. Gitu Mas. Oke, yang tidak sepaham dengan Mas Ken yang bagian mana? Ya? Yang tadi ada yang sepaham dan juga ada yang tidak. Yang tidak sepaham dulu. Ya kalau Mas Ken ini kan pengalamannya yang beliau bilang di teritorial. Kalau kami kan di kampus gitu ya. Di kampus, di fungsional. Jadi ada struktural, ada fungsional gitu. Kalau saya kan di fungsional, mendirikan pondok pesantren itu. Tapi kan statement mana yang juga. Anda tidak sepakat, Mbak Imam?
Ya, kalau dibilang tidak sepakat, sebetulnya mungkin pengembangan Mas Ken sendiri gitu ya. Yang bagian mana tuh? Iya, artinya masalah apa namanya? Tadi masalah harokah kurban, masalah apa Haji. itu ya? Naik Ibadah haji dan lain-lain. Iya. Itu iya. tidak ada menurut Anda? Ya, nggak ada, ajaran itu nggak ada. Awalnya ya, memang nggak ada. Memang nggak ada. Maksud kami seperti ini, Mbak Imam. Iya. Mbak Imam dan juga rekan-rekan kan sebagai founder pondok pesantren. Iya, Tiba-tiba masuklah nama Panji Gumilang iya. yang saat ini bisa dibilang paling dikultuskan di Ponpes Iya, Al Zaitun. Ajaran Anda yang lama sudah tergeser, kemudian masuklah Panji Gumilang dan dianggap dalam tanda kutip kesuksesan besar pondok pesantren Al Zaitun ketika Panji Gumilang masuk. Saat ini. Iya. Pak Imam. Karena Panji Gumilang ini kan basicnya pesantren. Beliau itu kan alumni Gontor. Kita pikir dengan kita tetapkan di jajaran badan pendiri dan beliau kemudian kita angkat sebagai ketua badan pembina, itu yang kita harapkan untuk membawa kemajuan gitu kan. Karena ya bidang dia kan di pesantren gitu. Gitu. Tapi kalau dengan ajaran yang sekarang apakah bisa dianggap menyimpang? Beda banget kan dengan lulusan Gontor dan sekarang? Ya, Mbak kalau Imam. sekarang ini kan saya sendiri sebagai badan pendiri kan melihat bahwa terutama dalam pengelolaan dana, ini saya mendapatkan laporan itu banyak tunggakan-tunggakan di bank gitu, di Mandiri dan sebagainya itu. Jadi kelihatan dia ini lagi kesulitan finansial. Nah, yang diharapkan itu, yang bisa menyopot itu Israel. Negara Israel kan terakhir kita ikuti perkembangannya kan seperti itu. Bukankah saat itu justru yang beredar dana yang melimpah berada di Al Zaitun, bahkan kemudian juga melempar jumlahnya menggunakan semen dan penggalangan dana besar-besar dari ratusan ribu jamaah ya begitu Pak Imam? Ya nggak ada, itu hanya sedikit sekali, nggak signifikan dibandingkan uang yang dipakai. Jadi gini, setelah saya dari 2005, kemudian saya tahun 2010 itu direkayasa, diadakanlah rapat badan pembina. Seolah-olah saya hadir di situ, seolah-olah saya menyatakan pengunduran diri. Dan tanda tangan saya dipalsukan. Jadi saya nggak ikut rapat, nggak pernah menyatakan pengunduran diri, sehingga hasilnya itu saya laporkan ke Mabes Polri kan pada waktu itu. Ada tindak lanjutnya? Iya ada, kan Panji Gumilang pernah di penjara, kena pidana kan 2014-2015. Panji Gumilang kena 10 bulan, Abdul Halim kena 18 bulan. Tapi kan sekarang Ponpes Al Zaitun sudah begitu besar, Mbak Iya, Imam. Bentuk iya. perlawanannya seperti apa lagi? Karena sudah merambah, sudah ratusan ribu jemaah yang jadi santri pula di sana. Yang masukkan perlawanan itu gimana? Perlawanan ya kalau memang Anda tidak sepaham dengan seluruh ajarannya, paling tidak kan ada emosional, ada kedekatan juga sebagai pendiri Ponpes Al Zaitun. Sempat Kalau mengajukan saya kan keberatan? lebih fokus kepada masalah yayasan. Karena pada waktu itu pengacara saya setelah pidana putus masuk kepada perdata, Panji Gumilang belum inkrah sudah digugat. Akhirnya kan di hasil di pengadilan itu NO. Akhirnya diteruskan sampai Mahkamah Agung. Ternyata saya gugatan itu belum memenuhi syarat gitu. Gitu. Oke, saya mau ke Mas Najih terlebih dahulu. Mas Najih, Anda sudah melakukan berbagai kajian juga mengenai hal ini sejak lama. Apa yang Anda dapatkan pada saat awal Al Zaitun kemudian berdiri hingga saat ini? Sejauh apa perbedaannya dan bagaimana kajian Anda? Tapi dijawab nanti ya, usai jeda sesaat lagi.